Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawan Awan ya. Jadi di video kali ini kita baru aja selesai proses pemasangan ya untuk pintu sliding maupun jendela sliding ya. Jadi pembahasan kita di video kali ini adalah bahan apa saja yang kita gunakan dan proses singkat ya pemasangan pintu maupun jendela slidingnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, bahan apa saja? Yang pertama di sini yang kita gunakan untuk profil kusennya di bagian pinggir, kita gunakan kusen profil M ya. Jadi ini kusen 4 in sedikit lebih besar ya. Jadi biasanya tuh orang pakai yang 3 innya lebih kecil, sekitar 7 cm ya. Lalu untuk bagian tengah di sini kita gunakan hulu 1 kali 2 cm. Nanti untuk merekatkannya tinggal pakai lem silikon teman-teman. Jadi ini kita pasang pas di depan kaca ya. Jadi ini enggak dipecah kacanya, ini full semua, tinggal kita lem aja. Lanjut kita ke bagian pintu. Di sini kita gunakan tiang mohair ya. Kira-kira ini 7 kali 5 ya untuk ukurannya. Jadi full tiang mohair kita gunakan bagian atas bawah. Lalu untuk bagian kunci di sini teman-teman gunakan kunci kait seperti ini ya untuk yang pintu geser. Jadi jangan salah pakai, nanti nggak kepake teman-teman. Jadi untuk yang geser silakan teman-teman pakai yang kait. Oke, lalu bagian tengahnya ya, di sini nanti akan dipasangkan bulu mohair ya, karena ini belum kita pasang. Nanti tinggal dilem aja bulu mohairnya, lalu tinggal dipotong aja sesuai ukuran dari kebutuhan pintunya. Kita lanjut lagi nih ke bagian bawah ya. Jadi di bagian bawah sini kita pasang penahan pas di depan pintu. Jadi untuk list bonus dari rel pintu geser nggak kita pakai teman-teman ya, karena kesannya terlalu berjarak dengan lantai jadi kelihatan kurang bagus. Dan untuk proses pemasangan skrup ya di bagian tengah itu kita lubangi gunakan mata bor 8 ya. Jadi untuk di kusennya teman-teman gunakan mata bor 10 ya untuk prosesnya. Jadi nanti teman-teman harus pasang pisar dulu, nanti lengkapnya kita bahas di proses pasang pintu ya. Oke, kita balik lagi di bagian tengah ya. Jadi ini seharusnya gunakan open back teman-teman ya, tapi karena keterbatasan apa ya, entah apa penyebabnya, bahan sangat sulit saat ini teman-teman. Begitupun harganya juga melonjak sangat drastis ya. Apakah memang disengaja atau apa kita nggak tahu. Jadi keterbatasan bahan sangat kita rasakan sekarang ini. Harganya juga sangat melonjak sangat drastis sekali teman-teman. Oke, kita bahas harga nanti aja. Di bagian atas di sini kita pasang ketalas besi ya di bagian atas untuk proses pemasangan sedikit kelihatan lebih rapi aja untuk bagian relnya. Jadi bagian depan kita gunakan triplek ketebalan 9 mili dan kita tempelkan wallpaper ya di bagian depannya supaya kelihatannya lebih masuk aja untuk bagian, karena warna kusennya coklat jadi kita gunakan wallpaper yang serat kayu warna coklat biar kelihatan lebih masuk aja warnanya. Oke, selanjutnya di sini kita udah masuk di bagian kamar teman-teman ya untuk proses pasang untuk bagian depan rel ini sama aja seperti yang di luar. Nah, tapi untuk pintunya di sini kita gunakan tiang sliding teman-teman ya, sedikit lebih kecil ketimbang yang tiang mohair ya. Ini sama, bagian atas sudah kita las besi, tempat kita paut ya atau skrup. Tripleknya yang ketebalan 9 mm ya. Jadi untuk lebar dari tripleknya ini sekitar 10 ya, 10 cm untuk bagian atasnya. Lalu untuk bagian penahan kunci di sini kita gunakan besi 4x6 ya untuk proses tempat kuncinya teman-teman. Jadi di sini untuk tembok sedikit lumayan tebal ya, ini lumayan tebal, jadi kita perlu tambahkan besi untuk menahan pintu sekaligus tempat kuncinya teman-teman. Jadi ini sama aja untuk proses pasangnya dengan kusennya. Kita gunakan pisar S8 ya. Oke, kita langsung aja untuk proses pasangnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah
Ini sebagai penutupnya nanti di bagian kusen ya, setelah kita proses pengeboran menggunakan mata bor 10 pada bagian kusen. Lalu untuk piser nanti bagian tembok, dan ini skrup ya, ini ketebalan 6 mm. Jadi untuk panjangnya nanti teman-teman bisa sesuaikan aja, 5 cm juga masih bisa ya. Ini setelah kita gunakan mata bor 8 pada bagian tembok, lalu kita pasang piser ya. Lalu pada bagian kusen teman-teman bor gunakan mata bor 10 ya, 10 cm. Lalu tinggal ditutup aja, gunakan tutup plastik seperti ini. Kita bahas singkat aja biar cepat. Nah, dan ini adalah bagian spigot bagian belakang kusen. Jadi ini tempat menempelnya skrup ya, atau baut yang kita pasang tadi teman-teman. Jadi pada bagian spigot belakang kusen ini teman-teman bor gunakan mata bor 8 ya, 8 mm. Lalu gunakan piser S8. Untuk skrupnya gunakan ketebalan yang 6 mm ya. Untuk panjangnya teman-teman bisa gunakan 5 cm atau lebih panjang juga lebih bagus ya. Untuk proses pasangnya ini udah proses pengeboran, proses pemasangan bautnya, terus tinggal ditutup aja teman-teman. Oke, saya rasa mudah dipahami ya. Ini proses memasukkan skrupnya. Oke, kita lanjut aja ke proses pemasangan jendela ya, hampir sama sebenarnya ya. Kita lanjut ke proses pemasangan jendelanya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk jendela slidingnya. Jadi untuk bahan kusen ya, kita cukup gunakan open back saja. Lalu untuk bagian rel di sini kita gunakan rel yang SD 380. Begitu juga untuk kode rel yang ada di jendela, yaitu kodenya sama SD 380, sama bagian atas juga ya. Lalu untuk bagian depan ya, kita gunakan twist L. Ini adalah penutupnya, sama seperti yang tadi di pintu. Untuk kuncinya di sini kita gunakan ram buncis seperti ini. Untuk rodanya kode SD 380 ya. Bahannya cuma itu aja. Untuk ramnya yang sliding ya, sama seperti yang pintu yang tadi. Itu cukup satu bahan aja teman-teman, jadi nggak pakai bahan nambang atas bawah, itu cukup pakai yang sliding juga udah bisa. Dan seperti sebelum tadi, ini proses pemasangan daun jendelanya, kusen ya, sorry, ini pasang kusen. Sebelum bisa masuk ini, karena ada beberapa bagian yang agak sedikit menonjol ya, jadi kita buang dulu. Setelah masuk, kita bor menggunakan mata bor 8 sama seperti yang tadi ya, karena ada spigot bagian dalam. Jadi teman-teman tinggal bor aja supaya nanti jangan sampai ada skrup yang kelihatan bagian atas kusen ya. Jadi skrupnya full masuk sampai full di bagian bawah, karena di sini ada spigot bagian dalam. Jadi kita masukkan piser sekaligus skrupnya ya. Jadi untuk bagian atas di sini kita bor gunakan mata bor 10 sama seperti yang tadi. Setelah masuk tinggal kita skrup aja teman-teman. Oke, untuk proses pembuatannya nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya, berapa jarak-jarak yang kita gunakan pada pintu sliding ini, pada jendela ya, pada jendela slidingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedikit kurang paham ya di pembahasan kita di video kali ini, silahkan aja di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Jadi di video selanjutnya kita akan bahas proses pembuatannya juga teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua ya. Jadi video selanjutnya kita bahas cara bikinnya. Kita belum bahas jendela casement juga ya. Jadi jangan lupa subscribe. Silahkan kalian komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.